Kebijakan berasal dari kata bijak ditambah dengan imbuhan ke-an. Bijak artinya pandai, mahir, atau selalu menggunakan akal budi. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Menurut arti, katanya kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Peran dan fungsi kebijakan moneter berperan sebagai instrumen pengendalian uang yang beredar. Langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter seperti Bank Sentral, Bank Indonesia dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, pemberian kredit, dan moral persuasion. Dengan begitu, akan terjadinya perubahan jumlah uang yang beredar. Fungsi kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan posisi neraca pembayaran. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Yang kedua ada menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi. Yang ketiga ada meningkatkan kesempatan kerja. Jika uang beredar seimbang dengan jumlah uang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi yang stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan kemungkinan adanya lapangan pekerjaan, berarti meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya asing dan meningkatkan jumlah ekspor. Meningkatkan jumlah ekspor akan perbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money fallacy and easy money fallacy. Tight money fallacy atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Easy money fallacy atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pemberian surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan kelonggaran pemberian kredit. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut ini. Nah, yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dalam keadaan inflasi, bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua ada kebijakan diskonto atau diskon fallacy. Pada instrumen kebijakan itu, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kesulitan di bidang ekonomi.
Disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau terjadi inflasi, bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Di sini adalah contoh kurvanya. Lalu yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada D, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran. Dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman. Yang selanjutnya ada E, kebijakan kredit ketat. Instrumen kebijakan yang lain dapat diperketat. Kredit ketat diberikan bank umum, tetapi pemberitahuannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar tetapi diawasi. Langkah kebijakan ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Pengertian, peran, dan fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Contohnya, seperti rumah tangga negara dan rumah tangga keluarga tidak sama. Pada rumah tangga keluarga, jika penerimaan semakin menurun, maka salah satu tindakannya yaitu dengan menekan pengeluaran. Sebaliknya, dalam rumah tangga negara, penurunan penerimaan tidak selalu diatasi dengan mengurangi pengeluaran. Jika pengeluaran ditekan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lesu dan mengakibatkan pengangguran yang berdampak pada penurunan penerimaan. Maka, tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur pengeluaran agar berdampak positif pada perbaikan ekonomi dengan menaikkan sebuah pendapatan. Yaitu mengenai peran dan fungsi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal juga berperan penting dalam mempengaruhi arah ekonomi dengan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fungsi alokasi, menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Hal ini berkaitan dengan masalah perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah menggunakan pendapatan itu untuk tujuan tertentu. 2. Ada fungsi distribusi, menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, fungsi penting lainnya dari kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dan yang terakhir yaitu fungsi pembangunan, yaitu fungsi pembangunan atau fungsi yang bertunjuk pada pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelusuan perekonomian negara. Pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah sistem perpajakan dan politik anggaran. 1. Sistem perpajakan. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan di dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan, tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Dengan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi seperti naiknya tarif pajak. Pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika turunnya tarif pajak, pemerintah bermaksud memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. 2. Politik anggaran. Perbandingan nilai
Penerimaan dan pengeluaran kebijakan anggaran dibedakan menjadi dua, anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Namun bila pemerintah memilih anggaran tidak berimbang, dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu meningkatkan disiplin dan kepastian anggaran. Anggaran tidak berimbang dapat dibagi menjadi dua. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluarannya dari penerimaan dan memang direncanakan. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan bila perekonomian berada dalam keadaan resesi. Dua, anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit. Anggaran surplus, pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan memanas. Pemerintah mengurangi pengeluaran untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak.